Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKP pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya. Tentang pengertian penyuluhan. Part 27. Bagi teman-teman yang belum menonton part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nomor 41. Penyuluhan pertanian disebut sebagai sistem pendidikan non-formal karena A. Cara, bahan, dan sasarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sasaran. B. Proses pendidikannya bersifat selektif bagi sasaran yang memiliki pengalaman. C. Kesadaran dan kebutuhan sasaran terhadap perbaikan diri dikembangkan. Atau D. Sasaran terdiri dari petani, wanita tani, dan pemuda tani yang berada di luar kelas. Oke, kita bahas ya. Kegiatan penyuluhan adalah proses pendidikan non-formal jika dilihat dari sistem yang diterapkan. Program atau isinya disesuaikan dengan kebutuhan sasaran dan caranya sesuai dengan keadaan sasaran. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 41 adalah yang A ya teman-teman. Cara, bahan, dan sasarannya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi sasaran. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 42. Istilah yang digunakan di Malaysia yang memiliki arti penyuluhan pertanian adalah A. Pendidikan, B. Perkembangan, C. University Extension, atau D. Agricultural Extension. Oke, kita bahas ya. Untuk C, University Extension itu adalah istilah yang digunakan di negara Inggris. Kalau D, Agricultural Extension itu istilah yang digunakan di Amerika. Nah, kalau B, perkembangan itu adalah istilah yang digunakan di Malaysia. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman, perkembangan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 43. Penyuluhan pertanian merupakan proses perubahan yang memiliki ciri berikut, kecuali A. Terencana, B. Dipercepat, C. Ada campur tangan manusia, atau D. Alami. Oke, ini adalah yang bukan ya teman-teman. Jadi untuk A, terencana itu benar, B, dipercepat juga benar, C, ada campur tangan manusia juga benar. Nah, yang bukan adalah yang D ya teman-teman, alami. Karena penyuluhan pertanian ada yang bersifat tidak alami. Oke, sudah paham? Lanjut soal berikutnya, nomor 44. Perubahan perilaku seorang petani perlu dilakukan dengan tujuan agar petani A. Mampu memperoleh informasi pembangunan lebih banyak, B. Mampu berperan dan bersaing dalam pembangunan, C. Dapat mengubah gaya hidup, atau D. Dapat menggunakan teknologi baru. Oke, kita bahas ya teman-teman. Perubahan terhadap petani perlu dilakukan agar mampu berperan dalam pembangunan. Nah, ini yang dinamis, khususnya pertanian yang sangat dipengaruhi oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sekitarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang
B ya teman-teman, mampu berperan dan bersaing dalam pembangunan. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal nomor 45. Penyuluhan merupakan upaya pemberdayaan karena A. Penyuluhan sebagai upaya mengumpulkan daya petani. B. Penyuluhan membutuhkan pengaruh pihak luar. C. Penyuluhan sebagai proses menambah kemampuan petani. Atau D. Pemberdayaan sebagai proses menumbuhkan partisipasi petani. Oke, kita bahas ya. Kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pemberdayaan dari petani yang tidak memiliki daya atau kurang memiliki daya menjadi petani yang berdaya sehingga mampu hidup lebih sejahtera secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Penyuluhan sebagai proses menambah kemampuan petani, karena dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu. Oke, sudah paham? Lanjut soal nomor 46. Penyuluhan memiliki pengertian lebih luas dan dalam dari sekedar penerangan karena A. Penyuluhan menggunakan proses umpan balik. B. Penerangan menggunakan komunikasi dua arah. C. Penyuluhan merupakan proses transmisi informasi. Atau D. Penyuluhan menggunakan pendekatan massal. Oke, kita bahas ya. Penyuluhan pertanian memiliki upaya atau tindakan yang lebih jauh dan luas dari sekedar kegiatan penerangan. Penyuluhan pertanian meliputi penyampaian informasi, mendorong dan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik sasaran dalam memilih dan menerapkan informasi melalui kegiatan pemberian contoh atau demonstrasi, mendorong dan membantu sasaran melakukan penerapan pengetahuan baru, dan melakukan interaksi serta memberi umpan balik kepada sasaran sampai sasaran mengalami perubahan perilaku. Jadi ini ada kata-kata memberi umpan balik ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 46 adalah yang A ya teman-teman. Penyuluhan menggunakan proses umpan balik. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 47. Penyuluhan bertujuan mengubah perilaku petani. Untuk itu, seorang penyuluh harus mampu antara lain A. Menyampaikan informasi dan menunggu petani memutuskan. B. Mengubah pengetahuan, kemampuan, dan kemauan petani. C. Mengambil keputusan berusaha tani dan menerapkan. Atau D. Memilih satu dari beberapa alternatif keputusan. Oke, kita bahas ya. Penyuluh pertanian harus mampu mengubah pengetahuan dan kemampuan petani menjadi lebih baik dan membangkitkan kemauan petani untuk selalu melakukan perbaikan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 47 adalah yang B ya teman-teman. Seorang penyuluh harus mampu mengubah pengetahuan, kemampuan, dan kemauan petani. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya. Nomor 48. Berikut ini yang merupakan salah satu ciri pendidikan formal kecuali A. Kurikulum baku sesuai kompetensi yang akan dihasilkan. B. Sasaran penyuluhan adalah petani sehingga bersifat relatif heterogen. C. Pendidikan untuk bekal menyelesaikan masalah yang akan datang. D. Interaksi antara pengajar dan peserta didik cenderung secara transmisi vertikal.
Oke, ini adalah kecuali ya teman-teman, jadi yang bukan. Untuk A, kurikulum baku sesuai kompetensi yang akan dihasilkan. Ini benar, termasuk ciri-ciri pendidikan formal. Untuk C, pendidikan untuk bekal menyelesaikan masalah yang akan datang juga benar. D, interaksi antara pengajar dan peserta didik cenderung secara transmisi vertikal. Ini juga benar. Nah, untuk B, sasaran penyuluhan adalah petani sehingga bersifat relatif heterogen. Ini salah ya teman-teman, karena petani itu bersifat homogen, bukan heterogen. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 48 adalah yang B ya teman-teman. Sasaran penyuluhan adalah petani sehingga bersifat relatif heterogen. Oke, sudah paham. Lanjut soal nomor 49. Faktor utama yang harus ditumbuhkan yang mendasari individu petani sehingga dapat melakukan perubahan dan menghadapi lingkungannya secara mandiri adalah A. Kesadaran dan kebutuhan untuk berubah. B. Keputusan mencari ilmu pengetahuan baru. C. Penerimaan ajakan untuk melakukan perubahan. Atau D. Motivasi ekstrinsik untuk berubah. Oke, kita bahas ya. Penyuluhan pertanian berperan menumbuhkan kesadaran dan rasa membutuhkan petani terhadap perubahan dan penambahan ilmu pengetahuan. Menumbuhkan kesadaran petani untuk berubah dengan perilaku yang lebih baik sehingga mampu berpacu secara mandiri dengan perubahan sekitar. Nah, menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan tersebut bukan bersifat paksaan, tetapi bersifat intrinsik dalam diri petani. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, kesadaran dan kebutuhan untuk berubah. Itu adalah faktor utama yang harus ditumbuhkan. Oke, sudah paham. Lanjut soal berikutnya. Nomor 50. Tujuan akhir atau tujuan jangka panjang kegiatan penyuluhan pertanian adalah A. Kesejahteraan petani meningkat. B. Pembangunan pertanian berhasil. C. Produksi pangan meningkat. Atau D. Petani mengetahui teknologi baru. Oke, kita bahas ya teman-teman. Penyuluhan bertujuan meningkatkan daya dari petani sehingga mereka mampu memperbaiki kualitas hidupnya dan lebih sejahtera secara berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman, kesejahteraan petani meningkat. Itu adalah tujuan akhir atau tujuan jangka panjang dari kegiatan penyuluhan pertanian. Oke, sudah paham ya. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.